Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita waktu kita sempurna kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 16, baris ketiga dari atas ke bawah, dan masuk pada aturan Allah, kehendak Allah di alam semesta ini, yaitu kebajikan dan kejahatan. Iradah itu terbagi kepada dua, ada yang disebut sulhul qadim. Allah sudah menentukan umur kita, Allah sudah menentukan rezeki kita, Allah sudah menentukan jodoh kita, Allah sudah menentukan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sudah ditentukan oleh Allah, namanya sulhul qadim. Kemudian tanjizil qadim akan terjadi pasti ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan. Berapa rezeki kita sudah Allah tentukan di dalam sulhul qadim dan akan terjadi di tanjizil qadim. Ketentuan Allah itu pasti akan terjadi. Tidak pernah ketentuan Allah itu ditentang oleh siapa. Karena Allah irada berkehendak. Kehendak Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Orang tua dahulu karena iman mereka itu kuat. Kita ini hidup coba menjalin aja kecuali. Kalimat itu mengandung ilmu yang luar biasa. Nah, setelah kita tahu, karena manusia banyak stres di sini, memikirkan rezeki siapa, usaha biar selesai, berusaha memikirkan jalani apa usaha biar apa ikhtiar. Kayak apakah kayak aku meninggal dunia? Jangan mikirkan itu. Sudah ditentukan, berusaha sehat. Kita sibuk mencampur aduk pikiran kita dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan. Pusing kepala dolar lawan rupiah pinaan nobelannya. Kenapa dia pusing? Hidup jadi abdul pusing gak kita deh. Bisa aja kita bisa makan, negara kita aman, yang dicari ada, kita sibuk di situ. Biarkan aja, memang itu urusan dunia, karena dunia ini masuk di dalam kalimat Quran. Cabai mahal, tadi belum mulai berita, sama kemarannya tuh beras mahal, plastik mahal, itu yang dipikirkan. Badan Gizi Nasional akan kurang, yang dipikirkan. Itu hidup memang gitu. Kadang diisi pikiran kita dengan ini, jangan terbawa arus. Yang penting tahu semuanya masuk pada mungkin. Nah, contoh tadi itu masuk di dalam tanjizil qadim. Tanjizil qadim, kejadian yang sesuai dengan sulhul qadim. Ada orang meninggal tidak sakit, ada orang yang meninggal karena sakit. Nah, itu
masuk alam, masuk iradanya Allah. Dari apa sih? Ada sakit-sakit. Coba pikiran kita kemana? Apakah Allah mewafatkan seseorang harus didahului sakit? Nah, apabila kita mendengar kata-kata itu, konekkan ilmu kita, ilmu yang kita kaji pagi hari ini. Konekkan, jangan kali dikonekkan. Pada sini tukang olahraga terus, olahraga, salahnya meninggal dan olahraga. Jangan mendengar kejadian yang terjadi. Tidak lepas daripada sulhul qadim. Nah, sulhul qadim ketentuan Allah tadi akan terbukti di dalam tanjizil qadim. Yang Allah kehendaki tidak pernah ada yang sanggup menggagalkan. Nah, selesai, kita teruskan. Ada yang kehendak Allah itu tanjizil qadim terjadi tentang kebajikan. Pagi ini kita mulai pengajian. Di mana-mana ulun subuh tidak ada pengajian. Di mana-mana belum ada pengajian. Ulun mulai begini. Pengajian. Biasa ulun mulai pengajian subuh Rabu. Kalau subuh Rabu kelamaan. Karena ilmu itu dalam kitab Allah ciptakan hari Rabu atau malam Rabu. Allah jadikan ilmu itu hari Rabu atau malam Rabu. Kalau pengajian yang bagus subuh Rabu atau malam Rabu atau hari Rabu, dari Bapak Senin mulai pengajian. Nah, ini kebaikan. Entahlah minggu depan di antara yang hadir berani nggak ya minggu depan aku pasti hadir. Ada yang dekat, sudah dekat anak masjid, anak kami isi, out kalau ada sahabat, silakan. Misalkan ada anak berangkat dari rumah, kendaraan pulang kempes. Nah, tutup perjalanan kehidupan. Ada anak berangkat di mana aku mana kunci kendaraan. Ada pula anak berangkat kunci kendaraan disimpan bini. Bisa terjadi itu. Bisa. Ada anak berangkat Pak Boy, anak berangkat sekalinya mendadak telepon keluarga kita ini. Perjalanan kehidupan. Bapak Ibu yang hadir, selama hidup ini apa yang ingin dia lakukan bisa nggak tidak terjadi. Ada yang anak makan ke warung kita nyaman makan di situ. Aku berangkat sekalinya sampai tutup. Nah, tertawa nih pengalaman. Nambah kisah nih pengalaman juga. Jauh-jauh berangkat dari rumah soalnya tutup. Ada memang kehendak kita bisa Allah kabulkan, bisa tidak. Kalau Allah menghendaki tidak pernah tidak terjadi. Apakah Allah tidak menghendaki? Pasti terjadi. Apakah Allah menghendaki? Pasti terjadi. Apabila Allah tidak menghendaki, pasti tidak terjadi. Apabila Allah menghendaki, pasti terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, di situ muncul tidak akan pernah putus asa dan biru. Di tanjil qadim kebajikan. Nah, ini arahnya kebajikan. Ada di antara rajin pengajian umur sini berapa? 70 berapa? Meninggal dunia 70 berapa? 75 kan? 75.
anak sambil duha meninggal. Ulun tuh baik. Nah, kata sekian orang yang hadir di pengajian ulun di setiap pengajian. Sidiknya hadir terus. Setiap pengajian ulun aku tua umur 75, bahkan deretannya dia sendiri. Baru ulun tahu ulun masih dikucil. Sampai malam hari, sampai jam 11 kadang-kadang belum selesai pengajian atau jam 11 atau kurang lebih jam 11 hadir pengajian pulang. Pernah ulun tanya, hai, diamnya sendirian kamu nyetel gitu. Dan ada anak, ada cucu, ada guru. Kenapa maka pengen dibantu anak atau cucu? Ada anak mengalihi merupakan guru. Mengisi umur meninggal dalam keadaan seperti itu manusia akhirat. Guru waktu itu di luar kota masih dalam rangka ziarah juga orang keluarga, tidak membawa orang ziarah sama keluarganya. Bukan kita apa namanya Bapak Ibu memilah-milah. Langsung ulun sebenarnya dia. Hati ulun ini mulianya dia meninggal syaitan. Umur panjang, isinya full ilmu. Orang menuntut ilmu juga Bapak Ibu. Keluar dari rumah menuju ke pengajian itu sudah di antara orang yang menuju surga. Ambil hadis ini biar. Ingat hadis ini. Idza marartum bil jannah, apabila kalian melewati kebun-kebunan surga, tahu mampir singgah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud kebun-kebunan surga wahai Rasulullah? Majlisul ilmi, dan majlisul zikri. Pembahasan ilmu ada di situ. Itulah kata Rasulullah, kebunan surga, kebunan surga di dunia itu majelis ilmu. Berarti orang yang senang menuntut ilmu, tapi diutamakan 3 ilmu: fikih, tauhid, tasawuf. Tauhid, tasawuf, fikih, tasawuf. Ini ilmu yang fardu ain, wajib per orang menuntutnya. Di mana ada pengajian guru siapa aja terserah, tapi yang dibahas di situ ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Karena 3 macam ilmu ini Bapak Ibu, mulai mengalami kelangkaan dan pembahasan. Lihatnya problem di dunia ini pasti berhubungan dengan 3 macam ilmu. Nanti saya akan sampaikan satu persatu. Lalu orang rajin, kemudian ini rajin. Dia itu Bapak Ibu kebunan surga. Penghuni surga di dunia, orang yang rajin menuntut ilmu. Itu penghuni surga. Artinya orang ini meninggal aja lagi benar. Kalau ingin benar kebun surga, meninggal dunia. Karena kubur itu bisa Raudhatun min riyadil jinan, kebun-kebunan surga. Bisa juga kuburan itu hufratun min hufarin niran, jurang api neraka. Kubur itu artinya orang yang sudah di dalam kubur dia sudah tahu aku ini menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Adalah guru nama antara kemudian kita masuk di kebun-kebunan surga termasuk ilmu. Nah, ilmu yang dituntut tadi 3: fikih, tauhid, tasawuf. Tasawuf, fikih, tauhid. Tauhid, fikih, tasawuf. Kalau ingin merintekkan fikih, tauhid, tasawuf, atau cari yang bisa mengkombinasikan. Karena kita bicara ini kebajikan. Kita misalnya anak sembahyang berwudu, pasti berwudu. Bapak Ibu, kalau wudunya salah, sembahyangnya tidak sah.
Apakah berwudu tadi kebajikan? Kebajikan. Tapi berwudu tadi salah. Tidak bernilai. Lahiriahnya kebaikan, tapi tidak bernilai. Jadi orangnya sembahyang itu kebaikan, tapi kada betul maknanya. Berhuyang tangan waktu iktidal, belum lagi selesai tangan itu diam, langsung dia menuju rukuk. Sembahyangnya batal. Banyak rusak kebaikan yang dilakukan karena tidak mau menuntut ilmu. Ilmu ini memberitahu sama kita yang benar begini, yang salah begini. Ilmu lagi Bapak Ibu. Di antara itu baru masalah wudu. Ibu-ibu, maksud ibu-ibu, banyak gue sekarang ini perempuan apalagi masih malas nuntut ilmu. Ikam galuh haid. Kalau ikam kada nuntut ilmu, ikam kada paham tentang darah haid. Banyak perempuan datang minta pendapat turun guru di guru haid, guru sekian guru kayak apa ya guru? Apa yang minta pendapat turun yang kada pernah haid? Sampai gue waktu azan berkumandang. Azan masuk berkumandang berarti mulai wajib sembahyang karena syarat sahnya sembahyang masuk waktu. Nah, tanda-tanda hendak haid tidak ada. Lalu mulai dia keinginan nanti dulu malam datangkan sembahyang. Andai kata dia berwudu, dia bisa sembahyang sempat sembahyang. Ternyata dilambatkannya. Lalu haid, maka waktu yang masuk itu hukum qadha sembahyang. Tidak sedikit perempuan yang kurang paham masalah ini. Padahal dia sempat sembahyang kalau di wudu, tapi karena melambat-lambatakan, dia tidak bisa sembahyang karena haid. Maka sembahyang itu nanti dikabul. Tidak sedikit perempuan yang tidak paham masalah ini, ada sedikit artinya banyak-banyaknya. Kayaknya habis haid, lambat-lambat nanti. Habis haid masih ada waktu zuhur dekat asar. Itu wajib sembahyang zuhur itu baru mandi. Ternyata mandinya kayaknya setelah maghrib, misalnya dia mandi karena sibuk ini itu. Bawanya mandi berkumandang azan isya. Sembahyang apa? Mungkin dia hanya sembahyang isya. Padahal maghrib qadha. Asar 4 rakaat qadha. Zuhur 4 rakaat qadha. Ini aja beres. Kayak apa ya anak belajar ilmu tasawuf. Syariatnya dia sudah bermasalah. Tasawuf itu Pak Ebe kalau syariatnya rusak sudah berfungsi. Orang sekarang membahas tasawuf, tapi tidak membahas hukum ini. Ngapain? Sembahyang pian jadi masalah. Padahal mempraktikkan ilmu tasawuf tidak sembahyang. Padahal mempraktikkan ilmu fikih tauhid dalam sembahyang. Dalam sembahyang bukan hanya ilmu fikih, ada ilmu tauhid di situ, ada ilmu tasawuf di situ. Sembahyang hatinya ikhlas, tasawuf. Sembahyang dia ingat selalu kepada Allah yang menggerakkan dia rukun, Allah yang menggerakkan, yang bergerak kita, yang menggerakkan kita bergerak Allah. Karena di situ kudratnya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada tauhidnya di situ. Kenapa maka pian sembahyang pian seperti ini? Sembahyang jaga beres. Di mana anak benar tauhid tasawuf? Ini kebaikan dulu. Banyak Bapak Ibu orang mengerjakan kebaikan, tapi pikirannya itu sah kebaikan itu. Aduh, ini syariat tauhid lagi. Banyak orang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah di langit, pian syirik. Allah di arsy, pian syirik. Ini kada belajar tauhid. Padahal dalam Quran ada guru.
Quran itu sumber ilmu. Untuk memahami sumber perlu berbagai macam ilmu. Ada sedikit manusia rusak menyekutukan Allah, karena kalau Allah di langit, malaikat di langit. Samakah Allah dengan malaikat? Gak sama. Malaikat bertempat, Allah tidak bertempat. Sudah mulai. Yang belajar ilmu tauhid, mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Laisa fi syai'un. Kapan membenarkan ibadah itu benar? Kalau sembahyang yang benar, tauhid rusak, sembahyang yang tadi. Artinya di situ ada syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Tasawufnya lagi ria, pamer, ingin dinilai, ingin viral bukan ukur kualitas keilmuan seseorang. Yang kita cari kualitas keilmuan, bukan ukuran viral. Guru Sukri zaman viral ada di YouTube guru Sukri, nggak ada. Tapi rata-rata guru untuk di Kalimantan Selatan muridnya guru Sukri. Guru Badran Jawa tanyakan, mungkin itu muridnya guru Sukri. Guru Bakri tanyakan, itu muridnya guru Sukri. Guru Zudi Kodiola, itu muridnya guru Sukri. Guru Bakri, itu muridnya guru Sukri. Guru Kornain almarhum muridnya guru Sukri. Guru Abdul Hasan, muridnya guru Sukri. Ada guru Sukri viral? Enggak. Tapi murid sini semuanya. Coba. Memang orang itu masuk. Ada mau viralkan diri, viralkan hanya ada mau hitung itu berat. Coba ini. Kaji 3 macam ilmu. Fikih dan tasawuf. Maka kalian akan keliling-keliling di dunia ini kalau ilmu kebun-kebunan surga. Mudah kita masuk semua. Amin. Kemudian kejahatan. Nah, ini keterangan perlu. Apa yang dimaksud kejahatan di sini? Perlu yang catat dan yang ingat. Kejahatan di sini kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, lalu terjadi. Itulah yang disebut jahat. Catat ya. Ulang. Nah, ada catatan dulu. Belajar berina. Coba, ini ulang ada catatan. Nih, kita ulang ada catatan. Kejahatan, maksud kejahatan di sini, kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, ternyata terjadi. Jahat lawan kita. Kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, ternyata terjadi. Lawan kita jahat, hati kita kesal, hati kita sakit, pikiran kita stres. Nah, itu yang disebut kalimat jahat. Sudah kalian catat, kita teruskan. Menilai sesuatu jahat atau tidaknya harus pakai ilmu. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Nah, di sini itu kalimat jahat. Maaf kalau ada di sini kurang daerah Sungai Kuring. Itu ada di situ daerah komplek Darmin. Itu daerah Sungai Kuring seberang BLK. Masuk daerah komplek Darmin itu baik. Kurang anak sembahyang maghrib katanya. Musala kosong, karpet hilang, kipas angin hilang, lampu hias hilang, sound system hilang, habis seperti orang pindah rumah. Mengenai orang lalu makhluk yang kayak apa ini pakunci lah musala itu pakunci sudah Allah takdirkan musala kita hilang habis, maka ambilnya dulu pakai mobil pulang taruh lorong aja
ya dua ditanyai aman apa anak mau beri kan maling pengadil itu. Artinya di kampung itu kurangnya sibuk bekerja, suami istri sibuk, anak-anak sekolahan, perumahan itu sepi. Kalau siang, kalau malam terkumpul maling kalau daerah itu berambil siang hari. Kalau di kampung lain kan maling berambil malam hari. Bedanya maling itu tahu ada. Jauh terlalu apa? Diperkuat keamanan di kampung. Sudah takdir Allah sudah. Nah, ulun ma'abid anjizi hadir di situ. Apakah kita orang kampung di situ menghadapi maling itu? Mengambil barang-barang yang ibu salah tadi? Anak Allah kan? Anak Allah. Tetapi jadi maling? Anak Allah. Nah, beda kan? Jadi maling bukan anak Allah. Hilangnya diambil maling. Tidak. Hati-hati. Jadi maling bukan anak Allah. Hati-hati. Apabila jadi maling karena Allah di dunia ini banyak jadi maling. Allah melarang jadi maling, tetapi musalah itu kemalingan. Di situ karena Allah perempuan keamanan, so sistemnya itu pakai lemari kalau bisa pakai tralis supaya jangan wakafnya kan habis jual dulu di lantai. Hanya lantainya pulang, Pak, putus. Apa? Anak Allah pulang lagi. Jadi berusaha baru ada Allah. Pahami di sini nggak Bapak Ibu? Kalimat di sini. Hilang, musuh habis barang-barangnya. Hati kita ini karena Allah sudah. Tapi yang menyuntam, yang mengambil, jangan berdalil karena Allah. Karena Allah tidak meridhoi, Allah melarang mengambil itu. Tapi warga, nah itu warga ini sudah karena Allah. Kita tidak memandang ini kada nyaman, ini kejahatan hilang. Kejahatan ini ada kita ini kecurian, ini kejahatannya. Itu yang disebut kejahatan dalam kitab. Ini dalam kitab nih. Kemalingan. Jadi maling bukan karena Allah. Berarti guru nih, kalau jahat itu bukan karena Allah, berarti karena siapa? Karena syaitan. Karena hantu. Mana ada ilmu naik sampai ke ilmu tasawuf tingkatan tinggi pun tidak boleh mengatakan jadi maling itu karena Allah. Yakin. Biar belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi sekalipun, bagaimanapun tingginya ilmu tasawuf, apabila ada yang mengatakan ngomong ini karena Allah, masuklah kita nanti kafir zindik. Baik-baik, kafir zindik. Kenapa? Karena mengarahkan kejahatan ini karena Allah. Kita contohkan lagi. Kafir zindik itu merusak iman. Sembahyang lah, ada sembahyang. Kalau Allah menghendaki masuk surga, masuk surga. Kalau Allah menghendaki masuk neraka, masuk neraka. Ini orang kafir zindik. Ini masuk surga itu ini karena Allah. Sembahyang tak ada banyak aja dulu. Orang ada sembahyang matinya hilang baik dulu. Ini nih orang kafir zindik. Jamnya sudah pas nah. Kita bahas minggu depan. Kita tegang saja ya. Nah, jamnya sudah pas. Akan kita bahas minggu depan supaya jangan ngambang membahas tentang kejahatan minggu depan akan kita bahas. Karena pembahasan di kalimat kejahatan ini banyak perincian di dalam pemahaman. Hati-hati. Kita akan bahas nanti minggu depan.
Perlu harus disiplin dengan waktu, yang bekerja baik-baik. Nah, mudah kita sehat pada umur, ketemu lagi dengan berlimpah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا ويسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها وارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله